Halo guys, kisah diawali dengan pasukan Avatar yang berhasil mengusir bangsa langit alias umat manusia kembali ke bumi. Kini bangsa Napi kembali melanjutkan hidup mereka dengan damai di Pandora yang amat indah. Di sana Jack bersama Neytiri akhirnya resmi menjadi pasangan sehidup semati. Selain itu mereka juga diangkat agar menjadi pemimpin dari Avatar Clan Hutan. Jack bersama Neytiri kini dianugerahi 3 anak yang sangat lucu-lucu. Mereka bernama Netiam, Loak, dan Tuk. Terus ada satu lagi anak yang bernama Kiri. Dia adalah anak dari Dr. Grech yang kini diadopsi secara penuh oleh Jack dan Neytiri di Pandora. Gak cuma itu, di sana juga terdapat salah satu anak manusia yang seumuran dengan anak Jack. Ia bernama Spider, anak kandung dari Kolonel Mills. Yang terjebak di Pandora, ia terpaksa hidup di sana karena waktu itu pada saat umat manusia diusir pulang ke bumi, si Spider ini baru lahir, sehingga tak memungkinkan dirinya untuk bisa menggunakan tabung oksigen dan ikut bersama manusia lain kembali menuju bumi. Jadi dia dirawat dan dibesarkan di sini bersama para peneliti. Kehidupan mereka berlalu dengan begitu cepat dan damai. Di sana Jack pun selalu mengajarkan anak-anak itu untuk bertahan hidup seperti avatar layak pada umumnya. Sayangnya, kedamaian itu tidak berlangsung lama karena pada saat mereka sedang melihat pemandangan bintang di malam hari, tiba-tiba di sana terlihat bangsa langit yang mulai kembali datang dan berniat akan merebut Pandora dari bangsa Napi. Singkat cerita, 6 tahun pun berlalu dan scene pun berganti memperlihatkan Kolonel Mills yang dulu telah mati, kini berhasil dihidupkan kembali, berkat dipindahkan ingatannya ke dalam tubuh Avatar. Ia dihidupkan oleh umat manusia yang bekerja di RDA. Mereka akan menggunakan Kolonel Mills sebagai senjata khusus dalam misi yaitu membunuh Jack. Karena Jack selalu menentang RDA, karena RDA ingin merebut Pandora dari bangsa Napi. Kembali ke Pandora, kini Jack bersama klan hutan mulai membegal kereta persediaan senjata yang sedang berjalan menuju ke markas besar RDA di Pandora. Di tengah-tengah pembegalan, sayangnya karena Loak mengabaikan perkataan ayahnya yang untuk mengawasi musuh di sekitarnya, akhirnya Nete pun harus terkena imbasnya, yaitu merasakan ledakan bom oleh salah satu pesawat tempur milik RDA yang membuatnya langsung turun dan terluka cukup parah. Mengetahui tingkah Loak yang membangkang dan sotoy, Jack pun memarahinya dan melarang Loak untuk kembali berkendara menggunakan ikan Bloer Morris. Kita kembali ke Kolonel Mesh dan para pasukannya sedang menuju ke markas besar RDA yang berada di Pandora. Di sana, ia bertemu dengan Jenderal Edmure yang langsung memberinya sebuah misi untuk pergi ke markas mereka yang dulu. Namun kedatangan kolonel bersama anak buahnya ternyata dibarengi bersama kedatangan bocah dari klan hutan yang sedang bermain di sana. Di sini, kolonel melihat bekas pertarungannya dulu melawan Jack dan mayat manusianya yang hanya sisa tengkorak tertancap panah. Setelah melihat rekaman pun, ia juga bertekad untuk membalaskan dendam kepada Jack dan Neytiri karena telah membunuhnya. Sedangkan Loak masih mengintai dan segera melaporkan kejadian tersebut kepada Jack. Akan tetapi di saat Jack menyuruhnya mereka untuk pulang, kabur dari sana, tiba-tiba mereka semua malah ditangkap dan dijadikan tahanan oleh rombongan kolonel. Untungnya di sana kolonel membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menunggu jemputan, sehingga membuat Jack yang khawatir akan anaknya memiliki kesempatan untuk tiba lebih cepat dan menyelamatkan mereka dari kolonel bersama pasukannya. Di saat Neytiri ini hampir ditembak dari belakang oleh salah satu anak buah kolonel, di sana muncullah Niteyam yang langsung menyelamatkan ibunya dari bahaya. Awalnya, Jack bersama Neytiri berhasil membantai setengah pasukan dari kolonel dan membawa bocah-bocahnya kabur dari sana. Tapi naas, Peter jatuh ke dalam jurang. Alhasil dirinya kembali ditangkap dan dibawa menuju ke markas besar RDA oleh kolonel dan pasukannya. Singkat cerita, Spider ini diinterogasi menggunakan alat canggih agar dia mau ngasih tahu di mana lokasi Jack bersama kawanannya. Akan tetapi, alat canggih itu nampaknya tidak berguna dan kurang efektif untuk membuat Spider berkhianat. Di sini Kolonel alias bapak kandungnya Spider tidak tega melihat Spider terus-menerus disiksa. Akhirnya Kolonel Mesh pun langsung menghentikan mesin tersebut dan berdalih kepada Jenderal kalau dirinya akan menginterogasi Spider dengan pendekatan secara baik-baik. Kemudian Spider dikasih tahu kalau kolonel yang sudah meninggal ternyata dimasukkan DNA dan ingatannya ke dalam avatar.
Terus walaupun cuma ingatannya dan bukan ayah manusianya, tetap akan berusaha nggak nyakitin Spider dan meminta secara halus di mana keberadaan Jack bersama kawanannya. Akhirnya, cara kolonel yang baik-baik sebagai bapak kandungnya berhasil dan efektif kepada Spider. Ia pun akhirnya langsung mengarahkan kolonel bersama pasukannya untuk pergi mencari posisi Jack. Di sisi lain, Jack menyadari kalau keluarganya nggak aman dan pasti jadi incaran oleh pasukan kolonel, ditambah dengan diculiknya Spider. Besar kemungkinan Erdia akan mengetahui posisi mereka saat ini. Oleh sebab itu, ia pun langsung merencanakan sesuatu untuk segera pindah agar Clan Hutan tidak menjadi korban buruan para pasukan langit. Dan Jack pun akhirnya langsung memberi tahta kepemimpinannya kepada salah satu avatar yang ia percaya untuk memimpin Klan Hutan selanjutnya dan segera pergi untuk bersembunyi, serta menyelamatkan keluarganya dari ancaman para pasukan langit. Setelah perjalanan yang cukup panjang dan melelahkan, pada akhirnya mereka sampai di salah satu avatar klan laut, atau bisa disebut klan air juga. Di awal kedatangannya, mereka tidak disambut dengan baik karena mereka ketahuan memiliki 5 jari, yang berarti avatar campuran manusia. Di dalam perdebatannya, Jack mengatakan kalau dirinya ini adalah pemimpin avatar dari klan hutan yang terkenal. Sontak pemimpin avatar laut pun yang bernama Tonowari bersedia membuka tempat untuk klan avatar hutan. Singkat cerita, sedikit demi sedikit mereka pun mulai mencoba hal-hal baru dan beradaptasi, karena sejak dahulu mereka terlalu sibuk bertahan hidup di liarnya hutan belantara. Beruntungnya, putri kepala suku yang bernama Shira dengan segenap hati yang tulus ia terus mengerjakan anak-anak Jack cara untuk bertahan hidup di lautan. Berbeda dengan Nete yang bersama Loak, Kiri bersama Tuk justru merasakan seperti memiliki ikatan batin yang spesial dengan seluruh misteri lautan. Nah, di sini kayak punya kekuatan terpendam gitu. Terlihat dari dia yang bisa nahan napas selama dengan mudah dan dapat bermain-main dengan biota laut. Selain anak-anak Jack, di sana juga mulai belajar untuk mengendalikan ikan terbang yang konon memiliki ikatan tersusah agar bisa dikendalikan oleh napas. Namun, ada salah satu bocah, anaknya kepala suku yang bernama Onung. Nah, dia ini dan adik-adiknya terus ngebully Loak, juga yang lainnya, hingga pada akhirnya mereka berselisih dan baku hantam. Setelah baku hantam, akibat perbuatan Loak yang memukuli anak kepala suku sampai babak belur, Jack pun lantas dengan marah menyuruh Loak untuk meminta maaf langsung kepadanya. Dengan segenap hati, antara tulus dan enggak, akhirnya Loak pun kembali menemui Aunung dan langsung meminta maaf kepada dirinya. Di sana awalnya Onung menerima permintaan maaf dari Loak. Akan tetapi, ternyata niat jahat kembali dilakukan oleh Aunung bersama teman-temannya. Singkat cerita, dengan mengajak keluar untuk berburu ikan di luar karang pulau yang sering disebut dengan Pulau Kematian. Di sini Loak disuruh berburu ikan, akan tetapi ternyata dia malah ditinggal dan darah yang keluar dari badan ikan buruan Loak mengundang suatu ikan besar yang berusaha membunuhnya. Di saat keadaan mulai genting, tiba-tiba di sana muncul seekor monster ikan yang lebih raksasa lagi. Beruntung bagi Loak, ternyata masih hidup dan begitu terkejutnya ia saat menyadari dirinya kini berada di atas tubuh monster ikan. Di sana mereka saling berinteraksi sehingga menjadi teman. Kemudian Loak juga turut berterima kasih dengan membalas budi monster tersebut. Loak pun langsung menarik serpihan senjata milik pemburu nggak bertanggung jawab yang lama tertancap di sirip monster ikan tersebut. Di sisi lain, Jack sebagai orang tua Loak yang tiba-tiba mendapat pengakuan dari Aunung kalau anaknya sedang terjebak karena ulah dia di Pulau Kematian. Akhirnya buru-buru bersama para bangsa laut menuju pulau itu untuk menyelamatkan Loak. Syukurnya mereka berhasil kembali menemukan Loak yang entah bagaimana masih bisa hidup. Akan tetapi Loak lagi-lagi harus menerima amarah dari ayahnya. Di sini anehnya, Loak malah menutupi kejahatan biadab si Aunung dan mengaku kalau dia pergi keluar pulau atas kemauannya sendiri. Ternyata usut punya usut, Loak emang sengaja menyalahkan dirinya dengan tujuan agar Onung tidak dimarahi oleh kedua orang tuanya, juga menjaga martabat keluarganya. Kemudian, perbuatan Loak yang berhasil menyentuh hati akhirnya membuat mereka kini berteman dengan sangat baik. Di keesokan harinya, Loak mulai menceritakan monster raksasa yang ia temui kepada teman-temannya.
Di sana, Sherry yang mengetahui kalau monster tersebut bersama Tulkun langsung menjelaskan tentang asal-usul muasal monster tersebut. Diceritakanlah Tulkun sebenarnya pasti selalu berjalan bersama rombongannya. Namun hanya ada satu nih, Tulkun yang selalu menyendiri. Dia adalah Tulkun yang memiliki nama Payama. Jadi Payama ini sengaja diasingkan oleh rombongan lain karena dia dikenal sebagai Tulkun pembunuh. Karena cuma dia satu-satunya Tulkun yang hidup di antara rombongannya. Di sini, Loak gak terima atas omongan Syairi kalau Payama itu Tulkun pembunuh. Lantas Loak pun langsung penasaran akan kejadian sebenarnya dan segera pergi kembali ke Pulau Kematian untuk menemui sahabatnya yaitu Payama dan bermain bersama di sana. Shin berpindah ke kiri, diajak Syaira untuk pergi dan melihat langsung teluk leluhur bangsa laut. Awalnya semua baik-baik saja saat Kiri menyembuhkan tali kehidupannya ke pohon tersebut. Dalam alam bawah sadar Kiri bertemu dengan ibu kandungnya, namun tak lama kemudian tiba-tiba ia jengkar seperti kesetrum guys dan langsung gak sadarkan diri. Di sini Neytiri melihat anak adopsinya itu nggak sadarkan diri, sangat panik, dan Jack pun akhirnya memanggil pertolongan dari para peneliti yang ada di Klan Hutan. Sayangnya teknologi manusia nggak bisa berbuat banyak dalam mengembalikan Kiri yang kini nggak sadarkan diri. Hingga pada akhirnya, Ronald yang merupakan istri dari Tonowari langsung turun tangan dan menjampi-jampi Kiri agar kembali bangun dari pingsannya. Shin berpindah lagi ke kolonel bersama pasukannya, terlihat sedang mempersiapkan diri untuk pergi menuju Klan Hutan dan mencari keberadaan. Singkat cerita, di saat kolonel bersama pasukannya pergi menuju Klan Hutan, di sana ia mendapati kalau Jack bersama keluarganya kini telah meninggalkan pulau tersebut. Pada akhirnya, Kolonel Poole kembali ke markas dan kembali berkumpul bersama Jenderal untuk merencanakan misi pencarian Jack di pulau-pulau yang ada di Pandora. Di sana, Jenderal pun akhirnya menyuruh Kolonel untuk bekerja sama dengan pemburu monster ikan Tulkun. Karena menurut Jenderal, para pemburu tersebutlah yang lebih mengenal hutan bersama pulau-pulau yang ada di Pandora. Shin pun berganti memperlihatkan gerombolan ikan Tulkun yang mulai berdatangan menuju ke pulau bangsa laut. Perkataan Shiraya yang mengatakan kalau ikan Tulkun adalah saudara dari bangsa laut akhirnya terbukti dengan nyata di depan Loak. Karena para bangsa laut kini mulai mendekatkan ke ikan Tulkun dan saling berinteraksi untuk melepas rindu setelah lama mereka nggak berjumpa. Kemudian, di sisi lain terlihat kolonel bersama pasukannya yang mendatangi para pulau bangsa laut kini mencari keberadaan Jack. Di sana, untungnya saat salah satu avatar nyaris ditembak mati oleh pasukan kolonel, Spider melarang keras tindakan ayahnya itu. Kolonel pun langsung mengurungkan niatnya untuk membunuh dan ia hanya menyuruh untuk membakar rumah-rumah para klan laut. Seketika, kekejaman pasukan langit pun langsung menyebar luas ke para bangsa laut, terutama Tonowari yang langsung menginformasikan kejadian tersebut kepada Jack bersama Neytiri. Berpindah ke Loak yang berada di Pulau Kematian. Di sini Loak pengen ngebuktiin kepada teman-temannya nih kalau Payama itu bukan sekedar Tulkun pembunuh dengan mengoneksikan dirinya. Setelah melihat aksi Loak yang masuk dan menyambungkan tali kehidupannya untuk melihat masa lalu Payama, akhirnya para bocah pun langsung kembali menuju desa untuk menceritakan kisah Payama pada masa lalu kepada Tonowari. Jadi, ternyata Payama dan kawannya itu pernah diburu oleh pasukan langit alias manusia. Akan tetapi Tonowari malah berkata kalau Tulkun itu ikan agung dan tidak akan pernah menyerang siapapun walau nyawa menjadi taruhannya. Terus, dari semua Tulkun yang tewas hanya Payama yang hidup dan ia pun harus menanggung titel sebagai Tulkun pembunuh dan bertanggung jawab atas kematian semua kawanannya. Singkat cerita, di keesokan harinya kita kembali diperlihatkan kapal milik para pemburu sedang bersiap menangkap salah satu rombongan ikan Tulkun yang baru saja berkunjung dari Pulau Tonowari sebelumnya. Naas, salah satu induk dari rombongan ikan Tulkun akhirnya menjadi sasaran empuk dari para pemburu yang sangat mahir menangkap ikan Tulkun. Pada akhirnya, induk Tulkun tersebut pun langsung terpaksa tewas dan langsung dieksekusi oleh para pemburu untuk diambil cairan otaknya. Nah, cairan ini amat berharga dengan memiliki harga jual yang sangat melambung tinggi, soalnya bisa bikin awet muda. Umur yang minum bakal stuck di sana-sana aja. Terus di sana ikan Tulkun udah mati biasanya akan ditenggelamkan. Namun kali ini kolonel memaksa para pemburu untuk mengapungkan ikan Tulkun tersebut yang telah mereka buru dengan tujuan agar menarik perhatian klan laut dan memancing Jack keluar. Ternyata benar, rencana kolonel itu dilaksanakan. Kini para bangsa laut pun langsung mengetahui aksi pembantaian pasukan langit pada ikan yang sudah seperti saudara mereka.
Merasa mulai banyak saudara dari para bangsa laut yang dibantai sejak keberadaan Jack datang ke Medcaina. Kini, mereka semua pun menyalahkan kehadiran Jack bersama keluarganya. Dan akibat dari kejadian tersebut, para klan laut amat marah. Mereka juga akan bersiap untuk bertempur. Namun, Jack berusaha menenangkan mereka dan mengatakan hal yang amat pahit bahwa kekuatan pasukan langit itu nggak ada lawan dan memohon agar untuk mereka bersabar, juga memilih saat yang tepat untuk membalasnya. Lalu, satu-satunya cara agar mereka tetap aman, mereka menyuruh agar saudara ikan Tulkun itu pergi jauh supaya nggak diburu lagi oleh para pemburu. Akhirnya, semua mendengarkan ide dari Jack dan mulai menjalankan rencana dengan memberitahu tulkun-tulkun lain. Sedangkan Loak, dia juga berusaha untuk ngasih tahu Pak Yama. Akan tetapi, saudara dan teman-teman yang melihat Loak akan melakukan hal gila, lantas mengikutinya menuju ke Pulau Kematian. Sayangnya, setiba mereka di sana, Payama telah dijadikan sasaran empuk oleh para pemburu. Kemudian, Neteyam pun langsung mengabari Jack agar pergi menyusulnya dan menolong Payama yang sedang sekarat. Kembali ke bocah yang lagi berusaha banget buat ngelepasin tanda yang telah tertancap di Payama. Setelah berhasil melepaskan tanda, sembari menunggu Jack tiba bersama para bangsa laut, kini mereka juga mulai berpencar untuk mengalihkan perhatian para pemburu dan juga kolonel yang sedang mengejar. Setelah aksi kejar-kejaran mereka yang amat menegangkan, pada akhirnya Shiri, Tuk bersama Loak pun berhasil kolonel tangkap. Mereka kini dibawa dan dijadikan tawanan oleh kolonel di atas kapal, sehingga membuat Jack harus merelakan dirinya sendiri untuk melakukan pertukaran dengan anak-anaknya. Di sana, beruntung di saat Jack sedang maju, perlahan dengan berniat akan menyerahkan dirinya, tiba-tiba di sana muncul Payama yang mulai menyerang kapal lebih dulu. Kini Jack bersama yang lain pun mulai memberanikan diri untuk bertarung melawan pasukan langit. Tak hanya di luar kapal, di dalam kapal pun speeder dari dalam pun mencoba membantu bangsa Napi, yaitu dengan mengacaukan kendali kapal sehingga membuat kapal rusak dan tidak bisa dikendalikan lagi. Tak lama kemudian muncullah Neteyam yang langsung membebaskan mereka dari semua tali yang menjerat. Sayangnya, di saat Luwak justru mengajak Neteyam untuk mencari keberadaan speeder yang juga dijadikan tahanan dalam kapal tersebut, seketika mereka baru aja berhasil menemukan keberadaan speeder dan kabur dari kapal. Tapi tiba-tiba tanpa disadari, Neteyam terkena tembakan yang menembus dadanya sehingga membuat dirinya tewas di dalam pelukan Jack bersama keluarganya. Di saat suasana haru dan duka, tiba-tiba kolonel kembali menghubungi Jack dan memberitahu kalau anak kiri bersama Tuk bersama ditangkap kembali dan dijadikan tawanan. Tak ingin kembali kehilangan anaknya yang sangat mereka cintai, Jack bersama Neytiri berubah menjadi pasukan tempur elit dan langsung memulai aksi membantai semua pasukan kolonel yang disertai dengan senjata berat di sana. Di saat hanya menyisakan kolonel seorang diri, dengan licinnya ia malah mengancam kiri di depan Jack. Namun dengan cerdasnya, Neytiri juga langsung mengancam kolonel dengan speeder, yaitu anak ditukar dengan anak. Dengan penuh pertimbangan, kolonel yang nggak tahan melihat anaknya itu diancam langsung melepaskan kiri. Sayangnya, di saat mereka semua berhasil mengumpulkan seluruh keluarganya, Jack justru terpancing emosi oleh kata-kata yang dilontarkan oleh kolonel sebelumnya, sehingga dirinya kembali naik ke atas kapal dan akhirnya kembali berduel melawan kolonel di sana. Di tengah-tengah pertempuran, ada api yang mulai menutupi jalan keluar mereka, yang membuat mereka tidak bisa nyebrang dan akhirnya kembali ke atas kapal.
Namun sayangnya di sana Tuk terseret arus dan membuat ia bersama ibunya terjebak di salah satu ruangan yang mulai dipenuhi oleh genangan air. Di sisi lain, Jack juga bertarung mati-matian melawan kolonel agar ia tak selalu diganggu dan diancam keluarganya suatu hari nanti. Singkat cerita, kolonel berhasil dikalahkan, namun Jack tidak dapat menahan napas lebih lama lagi. Sehingga pada akhirnya mereka pun tenggelam bersama-sama karena kehabisan tenaga setelah pertarungan itu. Menyadari keluarga sedang diambang kematian, Kiri, Luwak bersama Spider pun turut menyelam guna mencari keberadaan mereka yang kini tak kunjung muncul ke permukaan laut. Dari sisi lain, ternyata secara diam-diam Spider juga menyelamatkan ayahnya nih. Di sana ia juga diajak kolonel untuk kembali hidup bersamanya. Akan tetapi, Spider nggak mau dan lebih memilih tinggal bersama keluarga Jack di klan hutan. Setelah mereka menang melawan bangsa manusia yang sangat kuat karena teknologi canggihnya, kini di desa bangsa laut mereka semua pun saling menghendingkan cipta atas kematian putra sulung Jack, yaitu Netiam, yang harus menjadi korban peperangan melawan pasukan langit yang ingin merebut Pandora. Nah, singkat cerita, dari semua kejadian tersebut, perjuangan mereka pun tetap berlanjut dan kemudian film pun selesai. Nah, bagaimana alur ceritanya? Seru bukan? Penantian panjang akhirnya kita bisa menikmatinya. Oke, segitu aja dari saya. Mohon maaf bila ada perkataan yang kurang. Terus support channel saya dengan cara like, komen, dan subscribe-nya, oke? Jangan lupa di-share juga sebanyak-banyaknya. Oke, saya pamit. Sampai berjumpa di video lainnya.